Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, di sini kita ada bahan wacang atau sancang kawan-kawan ya. Nah, ini adalah hasil okulasi dari akar wahong laut dulunya kawan-kawan ya. Nah, di sini sudah sempat kita proses kemarin beberapa kali. Nah, di sini untuk kondisi di bagian percabangan sudah menginjak di tahap perantingan kawan-kawan ya. Nah, di sini untuk di bagian perantingan kita tinggal merapatkannya saja. Nah, untuk perantingannya ini kita akan pruning kawan-kawan ya, agar nanti bisa menuju ke tahap perapatan, baik itu pembuatan anak ranting maupun pembentukan kelompok rantingnya masing-masing kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, kita langsung ke proses pruning saja kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sebelum kita pruning di bagian perantingan, langkah pertama kita cek dulu di bawah-bawah pangkal ya kawan-kawan. Nah, kadang-kadang di sini kan ada pertumbuhan ranting liar di bawah pangkalnya itu. Jadi itu wajib kita bersihkan kawan-kawan ya, agar nanti tidak memunculkan sarang hama kawan-kawan ya. Jadi biasanya kalau hama kutu putih itu sangat senang sekali bersarang di bawah-bawah pangkalnya ini kawan-kawan ya. Nah, untuk perawatan untuk hama itu biasanya kita memakai insek daun ataupun insek batang, dan itu kita aplikasikan. Kalau insek daun itu kita aplikasikan kisaran 1 atau 2 minggu kawan-kawan ya. Nah, jadi tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya agak cerah, biasanya 2 minggu sekali kawan-kawan ya. Nah, kita sambil seleksi tunas-tunas yang di pangkal saja kawan-kawan, kita ambil saja. Seperti itu. Nah, kita akan mulai pruning dari bagian atas ini kawan-kawan ya. Karena di sini juga ukuran ranting sudah lumayan cukup besar-besar. Kita pruning, kita pecah lagi agar nanti bisa menuju ke proses perapatan kawan-kawan ya. Nah, kita mulai dari ujung saja kawan-kawan ya. Kita pruning pendek saja dulu kawan-kawan. Ini apa namanya, kita pruning agak serempak sedikit kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk bentuk mahkota paling atasnya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, untuk tampak depan ini bebas kawan-kawan ya, kita bisa melihatnya dari sini seperti ini. Tetapi di sini ujungnya itu agak menyamping kawan-kawan ya. Karena ini adalah bahan yang pergerakan induk atau akarnya ini agak ekstrim. Jadi kita bisa kreasikan dengan cara seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kalau kita pandang dari sini nanti semuanya akan terekspos kawan-kawan ya, atau terlihat. Kalau dari sini juga bisa kawan-kawan.
apalagi dari sini. Jadi dia untuk tampak depannya itu kita bisa perhatikan secara keliling kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk di bagian atas ini nanti kita tinggal merapatkan saja kawan-kawan ya, dan mengatur space-space-nya agar juga pencahayaan itu bisa masuk dengan seimbang sampai ke dalam kawan-kawan ya. Nah, yang penting di sini ya kita sudah bisa menampilkan bagian-bagian percabangan seperti tulisan ujung mahkota ini, baik maupun yang lainnya kawan-kawan ya. Nah, kita akan lanjut ke sebelah sininya kawan-kawan. Kita pendekkan saja lagi sedikit. Nah, untuk di bagian ujung ini kita akan pruning dulu beberapa kawan-kawan ya. Karena di sini saya perhatikan untuk pertumbuhan ranting ada yang beberapa ukurannya agak kecil kawan-kawan ya. Coba kita buka sedikit anatomi perantingannya. Jadi kalau di pangkal ini biasanya agak berbahaya kawan-kawan ya. Biasanya suka dihinggapi putih-putih kawan-kawan. Jadi wajib kita bersihkan sedikit. Nah, ini nampaknya masih kecil kawan-kawan. Kita akan besarkan dulu lagi sedikit. Kalau hama sancang atau wacang itu yang paling berbahaya itu khususnya di bagian ujung ranting atau daun kawan-kawan ya. Jadi yang paling berbahaya itu hama ulat tuh kawan-kawan ya. Jadi kalau hama ulat tuh biasanya menghabiskan daun sampai pucuknya itu kawan-kawan. Jadi itu kalau di musim hujan itu biasanya sering muncul kawan-kawan ya. Jadi harus betul-betul apa namanya kita perhatikan untuk bahan-bahan bonsainya. Nah, khususnya seperti sancang ini kawan-kawan ya. Jadi sangat rentan sekali kalau hama ulat tuh. Nah, jadi kalau musim hujan kalau bisa kita insek tiap seminggu atau 1,5 minggu kawan-kawan ya. Tetapi tetap kita perhatikan kawan-kawan ya. Karena musim hujan tuh kan kalau kita insek inseknya hanyut kawan-kawan ya. Jadi dia tidak bisa bertahan lama. Nah, untuk sementara kita akan pruning dulu segini saja kawan-kawan ya. Karena di bagian ujung ini juga ada beberapa ranting yang masih perlu kita besarkan kawan-kawan ya. Coba kita kurangi sedikit dulu daun di pangkalnya nih.
Jadi ini kita harus rajin-rajin seleksi kawan-kawan ya untuk tunas-tunas di pangkal nih. Ini sangat memicu biasanya kawan-kawan ya, memicu hama. Nah, oke kawan-kawan, jadi di sini kita hanya melakukan proses pruning saja, khususnya di bagian perantingan. Nah, jadi ini adalah bahan yang bergaya expose rod kawan-kawan ya, tetapi kita presentasikan atau kita hidupkan di dalam batu kawan-kawan ya. Nah, inilah akar wahong dulunya kawan-kawan ya. Jadi kita coba rakit di sini dan coba kita hidupkan dan kita okulasi dengan sancang. Nah, di sini untuk penampilan saya rasa sudah lumayan cukup kalau kita jadikan apa namanya koleksi di rumah kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan cukupkan dulu. Semoga salah satu pohon ini bisa cukup bermanfaat atau menginspirasi. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam berkarya.